pakai tikar terbang pun juga sampai itu tak ada yang tahu lagi di mana. Nah, itu bukan pertanyaan yang ke situ. Oh, silakan. Tuan, ada pertanyaan, sebarang soalan. Silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuan Syekh, satu soalan. Itu hari isu berkaitan dengan malam Maulidul Rasul. Berkaitan dengan Syekh daripada ni yang ayah anak-anak aku semua tu. Oh, yang ustaz yang pening tu. Yang pening jadi. Yang anak yang nyanyian jahiliyah. Itu ke? Itu jadi bila saya melihat dalam media media dalam YouTube berbagai-bagai pandangan. Ya. Ya, jadi saya nak pandangan pada Tuan Syekh lah. Mudah-mudahan. Jadi situ ini saya komen dengan yang hak pening dulu. Yang hak pening itu mengatakan bahwasanya kita orang Melayu ini dibodohi oleh mereka-mereka yang pakai jubah, yang pakai sorban, yang berjanggut dan mengatakan itu salawat. Katanya itu bukan salawat, bukan zikir, itu nyanyian jahiliyah lagi dia katakan. Ada rajin baca itu atau tengoknya itu? Ya itu. Yang kata dia nyanyian jahiliyah itu, nyanyian jahiliyah lagi. Oh, terus sungguh. Kita tak pernah katakan itu salawat. Kita katakan itu kasidah, itu madaeh, asya sanjungan, menyanjung, memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dengan yang halana atau dengan yang seumpamanya. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mutamadi. Satu, itu juga sanjungan memuji baginda Nabi. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana ashtaqna lik wal hawa nadana wal hawa nadana. Itu ya Taibah, wahai kota Madinah, pengobat orang sakit, karena rindu mahabbah kepada baginda. Stop dari kami betul-betul merindukan kamu. Siapa yang tidak merindukan kota Madinah? Siapa yang tidak merindukan baginda Rasulullah? Siapa yang tak nak pergi ke Mekah dan berziarah ke makam Rasul untuk kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Imam al-Anbiya wal Mursalin, Assalamualaikum ya Qaidal Huril Muhajjalin. Jadi dengan kita bersaksi kemudian bersalawat kemudian kita salam kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga salam kepada Sayyidina Umar, itu mana ya Taibah ya Taibah. Jadi itu juga sama dengan ya Hanana. Ya Taibah itu bukan salawat, ya Hanana pun juga bukan salawat. Tapi di situ ruang hati kita, rindu kita kepada kota Madinah, stok nalik wal hawa nadana, dan nafsu menggugah hati dan perasaan kami untuk kita datang ke situ. Tapi di tengah-tengahnya ada doa, di tengah-tengahnya ada zikir, di penghujungnya juga ditutup dengan salawat. Tapi itu dikatakan ya Hanananya itu salawat, memang tidak. Bukan saja buku-buku panduannya, di situ ditulis kasidah ya Hanana, kasidah ya Imam ar-Rusli, kasidah Busra lana minnal muna zalalana wa falhana, kasidah Busra lana, kasidah ya hadis ruwaidan wan sudama marrakbi orang-orang Syria ya hadisi ruwaidan, hei orang yang membawaku dengan onta dan kudaku si ruwaidan, jalan slow perlahan-lahan. Ya hadisi ruwaidan wan syodama marrat, dan berkasidah depan rombongan untuk menghibur. Sekali-sekala tak masalah, bukan tiap kala, bukan tiap waktu jadi penyanyi tidak, jadi pelakon tidak, jadi artis tidak. Tapi sewaktu-waktu kita berkasidah untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa lenguh, rasa besar, silakan saja. Nabi kita mempunyai 3 orang penyair, Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Zuhair, kemudian dengan Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Ini orang-orang yang berkasidah di hadapan Rasul. Manusia yang kurang
Asam tadi itu mengatakan itu adalah kasidah, itu adalah nyanyian jahiliyah lagi. Jadi saya katakan dalam beberapa pengajian, tolong sebutkan riwayat yang mana, hadis yang mana, atau juga dengan asar yang mana yang memastikan bahwasanya kasidah ya Hanana pernah dinyanyikan oleh Abu Jahal, atau juga Abu Lahab, atau dengan Utbah, atau dengan Umayyah, atau juga dengan puak-puak Quraisy lainnya, sehingga kalau sampai dikatakan itu sebagai nyanyian jahiliyah. Coba baca sampai habis. Coba, abang hafal tak? Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Artinya seronoknya, senangnya, bahagianya aku, seronoknya aku. Dhaharadinal muayyad biduhudin Nabi Ahmad. Telah zahir agama yang perkasa dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu dikatakan nyanyian jahiliyah. Tuh kurang asam betul. Paham kurang asam? Apa kurang asam? Kurang garam. Nah, kalau dulu orang bilang kurang ajar. Tuh kita bagi lembu sedikit kurang asam, dan kurang asam. Nanti penghujungnya sallu ala hadan Nabi, ada kunjungan dan ada salawat penghujungnya. Kemudian ada sejarah, ada sila. Dari mana dikatakan itu adalah nyanyian jahiliyah? Tidak betul. Kita tidak mengatakan dia zikir, tapi di dalamnya ada zikir. Kita tidak mengatakan dia salawat, tapi penghujungnya ada salawat. Dan hampir seperti itulah juga dengan jenis-jenis kasidah. Sejak daripada dahulu, ulama kita mengatakan dan memberikan label kepada jenis-jenis yang semacam itu, yaitu disebut dengan al-madaih an-nabawiyah, sanjungan dan pujian kepada baginda Nabi, atau dilabelkan dengan al-qasaid, kasidah menyanjung memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harapkan mereka kena berhati-hati, jangan sembarang tuduh. Ada satu ketika Tuan Haji, ini di Madinah, seorang guru di Madinah, ada orang tanya tentang Imam Busiri. Imam Busiri pengarang kitab, pengarang kasidah burdah. Jadi di antara ya Rabbi bil Mustafa bandil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami, lagu ya Rabbi bil Mustafa bandil maqasidana, kasidah lagu. Yang lain abana mauliduhu ya tiba mubtada'in minhu wa mubtadami. Dia katakan 3 kali berturut-turut murtad. Tidak semudah itu untuk memurtadkan orang yang dengan iman dan yakinnya, ibadah dan ketakwaannya itu tidak ada tandingannya. Mungkin kita seperti buku atau seperti dengan bulu kaki mereka saja kalau kita dibandingkan dengan mereka dalam dunia mahabbah cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali terucapkan kata-kata semacam itu dengan ilah-ilah stulil. Abu Nawas dah mati lama dah. Ternyata tercemarkan nama Abu Nawas oleh warga, bukan warga, oleh yang namanya itu guru, maaf, atau ustaz, katanya daripada tempat kita. Dia ada PhD, dia ustaz, tapi komen Abu Nawas itu akan mengambil pahala PhD-nya, akan mengambil pahalanya, sebab mengatakan kepada Abu Nawas akan singgah di Arin Armana, katanya. Perasan Pak Haji? Dengar tuh kita ulang. Kata Abu Nawas, ilahi lastulil firdaw si ahla. Maksudnya secara mudah, aku ini tak layak untuk menjadi ahli surga firdaus yang tertinggi. Sebab siapa? Kita pun tidak ada yang layak. Tikir, mana bertikir dengan toda? La ilaha illallah. Ini layak untuk menjadi ahli firdaus Allah, layak, tapi dengan amalan belum layak. Sembahyang tidak khusyuk, jamaahnya senantiasa masbuk, kadang-kadang ikut
Terakat yang terakhirnya numpang. Imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah merokok lagi. Belum habis lagi nih. Ini sisanya masih sedap nih sisanya nih. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Masih sempat lagi. Lam yalid wa lam yulad wa lam, baru plong dibuat. Allahu Akbar. Ikut Allahu Akbar dengan imam. Menumpang rukuk dengan imam kena ngaji. Asalkan dapat tumanina dengan imam berarti kita sudah dapat rakaat. Tuh sembahyangnya kita. Abu Nawas tidak layak untuk mendapatkan Firdausil A'la, kita juga macam tuh. Tapi dalam bab yang sama. Wala aqwa ala naril jahim. Dan aku tidak mampu. Asli kah yang mampu? Fathul Bari kah yang sanggup untuk tersiksa di dalam neraka jahanam? Kita kah yang mampu? Tak. Tidak ada seorang pun. Jangankan dengan neraka jahanam, kalau dengan api di dunia saja kita tidak sanggup. Panas saja ada buekon atau najidot, buekon. Mesti kan pakai ikon di sini. Nanti tidak atau najid. Tidak. Nah, bagi selesa, bagi nyaman pengajar untuk keluarga Mas, nilainya mahal, umurnya mahal, harus juga dengan suraunya lawa dan cantik. Bo ekor di situ 2, zina ada ekor 5. Alhamdulillah 5. Alhamdulillah kita ada ekor 5. Ayo. Tapi lepas itu dia baca setakat tuja. Apa kata dia? Tak layak masuk surga Firdaus, tak mau masuk ke dalam neraka jahanam, atau tidak mampu untuk masuk neraka jahanam. Apa kata dia? Jadi nasihat di arin arman. Itu kan komen kurang asam. Satu pertanyaan saja lagi kalau ada. Assalamualaikum Tuan Haji, ini soalan daripada muslimah. Okey, majlis sekejap. Katanya kadang-kadang apabila bercerita tentang Rasulullah, kita amat mudah menangis dan tersentuh. Ya. Berbanding apabila kita menyebut nama Allah. Apa hukumnya? Adakah berdosa? Nah, macam itu tadi. Kalau pada itu kita datang ke Madinah, nanti rasakan, pastikan hati kita benar, tenang, terasa seronok, terasa khusyuk. Bahkan mungkin kali pertama kita melihat dan kali pertama kita mengucapkan salam kepada baginda, melirikkan mati kita. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyidul Anbiya. Kita yang kecil yang banyak dosa tadi itu diberikan peluang untuk kita ucapkan salam kepada manusia yang paling mulia di sisi Allah. Tapi pada masa kita di muka kadang-kadang tidak semacam itu. Kenapa? Sebab dia ada jalal, ada jamal. Baginda Nabi yang kelihatan tuh kecantikan, keindahan, kerahmatan lil alamin, keharmonian, dan juga dengan sifat-sifat seumpamanya. Tapi pada masa kita melihat Ka'bah yang kelihatan keagungan, kebesaran, keperkasaan, kekuatan Allah Jalla wa'ala. Sebut nama Allah itu adalah kebesaran. Sebut nama Allah itu adalah jalal. Sebut nama Allah itu adalah kesempurnaan daripada sifat Allah Jalla wa'ala, keagungan, kemuliaan dan kebesaran itu terkumpul lengkap semuanya dalam lafzul jalalati Allah. Tapi tidak demikian hanya kalau dengan lafzul Muhammad.
Yang kelihatan di situ rahmat baginda, kasih sayang baginda, harmoninya baginda, santunan daripada baginda, kemuliaan daripada baginda, ramah tamah daripada baginda. Masya Allah, tabarakallah. 10-20 tahun cerita lagi. Haji tenang saja, nanti saya bagi waktu. Haji bagi saya makan kan aja makan. Bagi makan tuh kata tambah lagi lah. Jadi tak perlu disampaikan dia makan bagi makan tak? Semuanya. Oh, beri bayar. Bayarlah. Kutip. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Senang Haji bagi makan dapat makan. Cerita sikit. Jadi baru nih ya. Diminta sama pihak kawan-kawan untuk mengadakan kuliah subuh. Ada satu tempat namanya jadi katanya di Melaka. Oke lah Melaka, sebab pengajian saya di Melaka tuh hidup dan sambutan ramai, ribuan kadang-kadang. Tapi taunya bukan di Melaka, sempadan antara Melaka dengan Johor. Tengok Johor, angkat dari itu, angkat. Nomor satu lah, yang betul. Ya Allah, pertama di Johor. Yang kedua dulu pernah ada pengajian dekat Segamat, ada orang. Dan nanti di Segamat 2 kali, 3 kali saya masuk situ tak pernah banyak, tak pernah ramai pun yang hadir. Jadi sekarang di Johor lagi. Yang kedua subuh, yang ketiga mata mengantuk, yang keempat lenguh. Siapa yang nak hadir pada subuh hari nanti? Tapi setelah sampai ke sana tuh Haji, satu stopnya saja dalam 100 tahun lebih. Masjid itu besar, ramai sungguh. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling mencurigakan saya lagi, pada masa masuk ke masjid tadi itu, masuk daripada sebelah kanan masjid, katakan sebelah situ, saya tengok dulang kesusun banyak sekali, kira-kira dalam 2, 3, 4, 5, 6 puluhan dulang. Tengok bawah, ada cawan, ada pinggan. Wah, ini mesti ada makanan. Jadi dalam hati saya, oke lah, kalau seandainya subuh ada makan nasi lemak, makan nasi dagang atau nasi kerabu, insya Allah jamaahnya ramai. Kalau tak ada makanan, orang kurang semangat, kadang-kadang tahlil, kanturi tahlil, kita kena cium-cium dulu makanannya apa. Kalau makanannya nasi biryani, la illallah, semangat. Tapi kalau makanannya hanya sakat kripak saja, la ilaha illallah. Itu nafsu macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau turunnya tuh ngaji, lepas di depan jemaah ramai tadi tuh saya tanya, tulang-tulang tuh ini ada makan nasi lemak? Kata mereka tak ada, Syekh. Itu setakat letak situ aja. Tertipu lah kita kalau macam itu. Nampak seperti ada sajian yang akan dihidangkan, tahunya tidak ada makanan apa-apa. Setakat kami aja yang makan dengan rombongan. Tapi alhamdulillah sambutan bagus. Jadi kembali pada cerita makcik tadi itu, pertanyaan yang ditanyakan lupa lagi pertanyaannya apa tadi itu lagi pertanyaannya lupa dah. Kadang-kadang apabila bercerita tentang Rasulullah, sudah terjawab, alhamdulillah sudah terjawab dari itu. Jadi macam itu ceritanya. Apa yang saya ceritakan? 20 tahun menjadi musuh kepada Rasul, nama beliau Adi bin Hatim. Panjang ceritanya. Tapi pada seketika Sayyidina Adi bin Hatim datang ke Madinah, Nabi kita langsung sambut Hatim, Adi bin Hatim tadi itu. Nabi kita salami, Nabi kita tonton berjalan. Pada saat di tengah jalan terjumpa baginda dengan seorang perempuan tua dengan makcik tua. Makcik tua itu cegat, sambut baginda, tanya masalah hukum hakam, tasawuf dan lain sebagainya. Adi belakang komen. Oh, masya Allah, tabarakallah. Makcik tua, tak ada jawatan, tak ada kedudukan. Tapi ternyata dengan baginda berkenan untuk melayani orang tua semacam ini. Ini bukan manusia biasa, ini pasti Nabi dan Rasul. Setelah sampai ke rumah, maka dengan baginda persilakan Sayyidina Adi untuk duduk di tempat istimewa beliau. Dan kita hamparkan Sayyidina beliau kepada kamu yang pernah memusuhi baginda selama tidak kurang daripada 20 tahun.
Dipersilakan adik-adik segan nak duduk di situ. Aku ni musuh duduk atas selendang baginda Nabi, tempat yang empuk semacam itu rasa tidak selayaknya. Nak duduk di bawah, tapi Nabi kita tak bagi, tetap juga duduk di situ. Jadi kata adik, ini memang betul-betul manusia yang tidak ada tandingannya. Kalau bukan Nabi dan Rasul, tidak akan berbuat beda semacam itu. Itu diantara daripada keramah tamahan, kemuliaan daripada baginda. Itu sebabnya kita kadang-kadang tertangis pada waktu kita menyebut atau membaca salawat, berbanding pada waktu kita berzikir dengan La ilaha illallah. Majid terakhir. Saya nak tanya tentang mengumpat. Kalau kita di orang bawah-bawah mengumpat orang yang atas-atas tu, yang tak bersuduk ke, yang itu macam asat-asat yang jahat tu, kita ni berdosa ke tidak, Ustaz? Tuh masalah tuh. Bagaimana kira-kira atlet kadang-kadang kita sebut artis, apa itu tak pernah pakai tudung pun. Tuh beli beg tangan saja 650.000 habis. Haji paham kan banyak tuh. Saya tuh sebut macam tu je lah. Nah, itu macam mana? Jadi Majid, dia ada beberapa keadaan yang kalau pada waktu kita mengobatkan itu tidak salah. Satu, kalau pada saat kita dizalimi oleh seseorang, maka kita sebut keburukan orang zalim tadi itu. Siapa? Dia yang itu tuh, ini, itu tak masalah. Kemudian yang kedua, pada waktu kita beristifta, menanyakan sesuatu masalah hukum. Kemudian yang ketiga, orang itu memang dikenal dengan benda semacam itu. Dia pincang. Jadi, Ahmad yang mana? Ahmad, ya Allah, Ahmad yang senantiasa kalau pada masa pengajian yang duduk di pojok, yang duduk dekat tembok. Ahmad yang mana ya? Ya Allah, terpaksa juga kita sebut Ahmad yang juling, Ahmad yang pincang, Ahmad yang kecil-kecil lah. Dan kalau pada tuh makan yang hak orang pun dia ambil. Itu tak apa, karena untuk memperkenalkan. 3. Kemudian yang keempat, orang yang menampakkan kezalimannya, kejahatannya, kemungkarannya, orang yang berbuat jahat secara terang-terangan. Siang hari Ramadan dia tak puasa, orang jelas pergi ke masjid dia nongkrong. Itu orang yang jahat, yang menampakkan kejahatannya. Kalau ada yang mengobat, dia tidak berdosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana inna fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Jemput makan kah, jemput minum kah?